Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Nurul Iksan dengan NRPC 1190107. Saya salah satu mahasiswi dari Kampus Institut Koperasi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IKOPIN. Di sini saya akan membahas tentang kondisi lingkungan sekitar rumah saya, yaitu di Perumahan Kodam Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat saat pandemi berlangsung untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus dan COVID-19. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Bagaimana COVID-19 menular? COVID-19 adalah penyakit baru dan para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang dapat mengandung virus penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Namun, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker kain yang menutupi hidung dan mulut untuk mencegah penyebaran droplet. Selanjutnya, apa saja gejala COVID-19? Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lain yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta, seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami penyakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang lebih serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada atau kehilangan kemampuan bicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih tepat. Ini adalah keadaan di sekitar rumah saya. Sepi dan jarang ada aktivitas di luar rumah. Menurut saya, baik masa pandemi atau tidak, lingkungan di rumah saya akan tetap sepi.
Karena mayoritas masyarakat atau penduduk yang tinggal di perumahan ini adalah pelajar, pegawai kantoran, PNS, karyawan, dan sebagainya. Mungkin perbedaan saat adanya pandemi ini adalah saat sore hari yang biasanya ramai oleh anak-anak, tetapi saat pandemi ini tidak ada anak-anak yang main pada saat sore hari. Dan seperti inilah kondisi masjid pada saat pandemi. Di lingkungan rumah saya ini, sholat berjamaah di masjid diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti memakai masker dan tetap menjaga jarak. Dan di masjid ini disediakan juga hand sanitizer untuk para jamaah yang ingin masuk masjid dan ingin keluar masjid. Pada saat sholat Idul Fitri kemarin, para jamaah diwajibkan memakai masker dan sebelum memasuki masjid dan lapangan tempat dilaksanakan sholat Id, para jamaah akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Saat ini, pemerintah memerintahkan untuk menerapkan protokol kesehatan di semua sektor. Sama halnya dengan lingkungan tempat saya tinggal, adanya petugas yang berjaga untuk memeriksa orang yang ingin keluar masuk perumahan tempat saya tinggal. Dan untuk orang yang ingin masuk ke dalam perumahan tempat saya tinggal, biasanya petugas memberikan hand sanitizer dan memberikan semprotan disinfektan untuk kendaraan demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kami. Ini adalah kondisi pada saat malam hari di depan perumahan tempat saya tinggal. Tapi seperti yang bisa dilihat, di sini seperti tidak terjadi wabah COVID-19 karena masih banyak para pedagang yang berjualan dan orang yang berlalu lalang. Dan masih banyak orang-orang yang makan di tempat makannya, padahal sudah ada himbauan dari pemerintah untuk membeli makanan dan dibawa pulang atau take away. Meski harus menggunakan masker sebagai pencegahan yang berarti masyarakat paham tentang COVID-19, namun ada beberapa orang yang terlihat tidak menggunakan masker. Sangat amat disayangkan karena warga yang seperti itu melalaikan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini.